ijazah tuh nggak ada yang lihat lo. Ibarat lo punya ijazah nih, gue sekolah lo, nih main. Iya. Kalau nggak bisa main sama aja bohong menurut gue. Iya. Lu pada saat itu dilarang orang tua gak? Dilarang lah. Dan gue nggak bisa bohongin diri gue. Nah itu yang gue yakinin ke orang tua gue. Gue bilang gue nggak bisa nih. Lu suruh gue kerjain, tapi ini cuma buat nyenengin lo, gue bilang. Habis itu gue main musik lagi. Gue pernah ngomong, kok menurut lo sekolah penting nggak? Menurut gue sekolah nggak penting. Kenapa? Lu bisa belajar sendiri. Tapi edukasi penting. Oke, balik lagi sama gua Omin di Muncrat, Musisi Numpang Curhat episode 3. Kali ini kita nyamperin lagi-lagi drummer nih. Tapi cuman memang bukan drum doang sih sebenarnya profesinya dia. Nah, kita di sini ada Bang Dimas Pradipta. Bener ya nama lu Dimas Pradipta? Bener. Bukan Cimeng atau apa? Bukan. Ada SPD-nya. Oh iya udah. Dimas Pradipta SPD, spesialis penyakit drum. Oke, buat yang belum tahu, tapi nggak mungkin nggak ada yang tahu lu lah ya. Enggak lah. Banyak yang tahu, banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Makanya gue kasih tahu, Yeah. seorang Dimas Pradipta itu memang dulunya mungkin orang banyak tahu lu drummer kan. Cuman semenjak lu melebarkan sayap gitu kan, jadi banyak yang tahu lu sekarang sebagai audio engineer. Kayak gitu. Nah, yang kita bahas tapi bukan soal drummer atau audio engineer sayangnya. Karena yang kita tahu adalah lu sekolah musik, bener ya? Yeah. Jadi tema Muncrat di episode 3 ini adalah kuliah musik tuh mau jadi apa sih? Bener. Penting gak sih kuliah musik itu? Lu kepikiran apa sih mau kuliah musik? Ini gue gila aja kali dulu ya. Maksud gua, lu kuliah tahun berapa? Lu kuliah tahun Gue berapa? kuliah tahun 2007. 2007. Di saat emak-emak pengen anaknya jadi PNS. Betul. Di saat emak-emak suruh anaknya masuk ekonomi, Betul. masuk hukum, gitu. Nah, lu nyangsang di musik tuh gimana? Ada jawaban pendek sama jawaban panjang. Cuman gue cerita gini kali ya. Gue kalau kayak pengaruh musik tuh dibuat gue di hidup tuh udah lama. Maksudnya gue dari kecil emang di sekolah di lesin musik, itu dulu lesin macam-macam, dilesin drum, dilesin piano, dilesin gitar akustik, gitar nilon dulu zaman dulu, gitar yang Yamaha tuh. Akhirnya sampai waktu itu mungkin satu momen yang kayak wah gila enak juga musik. Waktu itu gue kalau nggak salah sampai kelas 2 atau kelas 3 itu ikut salah satu konsernya Mas Juki Darmawan. Jadi itu konser UNICEF basically. Jadi gue main perkusi, main djembe doang sih waktu itu, main buat namanya program Children of the World sama Sado Watanabe, dia pemain saxophone dari Jepang. Lu tahu pasti kan? Nah, gue pernah main. Jadi basically waktu itu ada banyak tuh, ada Demas Narawangsa, ada Alsa, Dian Pialsa. Tapi dia main drum, gue main perkusinya. Terus kan ya kita kan anak kecil, wih diajak main ya seneng kan. Karena waktu itu cuma dikasih lengan Java Jazz, tiket Java Jazz masih di pakai gelang tuh, wah gila masuk ya, bangga banget kan gue bisa nonton sama siapa aja gitu. Pokoknya singkat cerita main selesai, terus selesai main, kita ngumpul Farabi lagi ya gitu kan. Waktu gue harus Farabi. Tiba-tiba masuk semua, dikasih amplop men. Wih apaan nih, gue bilang gitu kan. Itu inget banget gue, tahunnya 2004, 2003 mungkin. Gue dapet waktu itu inget banget sekitar hampir 1 juta. Anak SMP dikasih 1 juta. Hampir 800 1 juta deh feeling gue. Gila enak banget nih gue main dibayar Cuma duit berapa, gitu kan. berapa menit, berapa jam gitu? Berapa jam terus maksudnya latihannya menyenangkan. Maksudnya kan kayak lu nggak fun lah, lu nggak pernah ngerasa kayak lu berarti nggak pernah kayak ngerasa kerja gitu kan. Akhirnya singkat cerita emang kayak semua gue waktu itu bilang ini, semua jalan yang menuntut gue itu semua menuntut gue untuk kayak kuliah musik, belajar musik, terusin musik gitu. Gue sekolah di MI kan, lu kan di Music Institute gitu. Gue diterima juga bingung. Padahal kalau bicara secara dulu sih nggak ada, jujur gue nggak ada, mepet. Singkat cerita gue sekolah ya udah, gue sekolah setahun kan. Ya udah tuh bertapa kayak orang. Ya udah setahun. Kalau gue jadi gini, gue sekolah 2 kali. Gue lulus di MI, terus gue lulus di PH. Jadi gue sekolah 5 tahun. Oh, lu 2 tahun. Aneh kan buat seorang yang nggak suka sekolah, tapi gue sekolah terus 5 tahun. Di MI cuma 1 tahun. Gue sekolah 1 tahun. Jadi gue sekolah dulu, pokoknya gue awalnya ambil associate degree 1,5 tahun, cuman gue harus pulang karena waktu itu duit gue habis. Jadi gue 1 tahun gue berhenti. Nah ceritanya, ibaratnya gini, kalau misalkan lu terdaftar di S1, lu kuliah 3 tahun, terus lu berhenti, lu kan nggak bisa datang, gue bisa 3 tahun nih kan sama kayak di 3, gue minta 3 dong gitu. Waktu itu yang gue lakukan, gue minta, bilangnya emang mungkin bisa, cuman akhirnya gini deh kita omongin. Nah, waktu bersamaan
mereka mau ngomongin, gue harus pulang karena visa gue habis kan. Oh. Jadi gue dengan anak kecil yang udah berarti anak yang lagi senang-senang belajar, gue pulang udah bokap gue udah lah, lupain sertifikatnya nggak penting, sertifikat nggak ada yang bakal ngeliat lu main dengan sertifikat itu. Itu cuma buat lo doang gitu. Yang penting lu bisa main, lu dapet ilmunya cukup. Ibaratnya lu berkembang sebagai seorang individu dengan merantau udah cukup, karena yang lain nggak penting. Kayak ibaratnya ijazah tuh nggak ada yang lihat lu. Ibarat lu punya ijazah nih, gue sekolah loh, nih main. Iya. Kalau nggak bisa main sama aja bohong menurut gue. Iya kan. Kamu yang lihat skill balik lagi. Iya kan, nggak ada yang lihat itu semua. Nah udah akhirnya gue pulang. Pokoknya berapa bulan kemudian, tiba-tiba gue dikirim sertifikat itu. Nih sertifikatnya. Lah jadi lulus. Nah, jadi ternyata semua dosen-dosen yang kenal sama gue mensupport gue untuk diberikan. Karena mereka menganggap gue sama tuh anaknya rajin banget. Gue nggak pernah bolos sekalipun. IPK gue 3,91 men. Wih, ngeri banget. Meluap bentar lagi tuh IPK ya. Kayak nggak ada, tidak ada gunanya nggak ada. Cuma gue waktu itu juga kaget juga gue bisa punya gila. Gue bisa IPK gue segini sedangkan gue. Itu dia main lu jurusan apa? Nah namanya PIT Percussion of Institute of Technologies, basically main drum. Full drum. Majornya drum. Majornya drum. Jadi lu tiap. Jadi belajar tentang drum doang tuh. Semua lu teknik, semua main. Ibaratnya lu main 24/7. Jadi gue cuman dulu tuh bangun pagi, sarapan, sticking sebelum berangkat di sekolah lah, kelas, sticking, bawa kosong, sticking, masuk drum lab, main, sore main lagi, pulang makan. Habis itu gue selalu dari jam 8 malam sampai jam 2, jam 3 pagi gue latihan terus. Itu selama setahun. Itu yang mau gue tanya sebenarnya. Kenapa lu pilihnya MI? Kenapa lu pilih luar negeri ya? Berarti lu tadi bilang kan mau keluar dari comfort zone, itu salah satu alasan mungkin ya. Yeah. Padahal kan lu tahu sendiri di Tangerang juga ada tuh kampus musik. Banyak. Di Jogja ada. Bener. Gitu kan yang bagus-bagus. Lu lebih memilih ke sana memang pertimbangan itu atau ada yang lain? Dulu menurut gua apa ya? Kayak gini, kalau gua ngomong sekarang, gua merasa lu bisa belajar dimanapun dengan materi yang sama bagusnya. Karena apalagi sekarang lu buka YouTube sama yang gua pelajarin kan. Yes. Nah, tapi menurut gua satu yang nggak bisa lo dapat adalah lingkungan sekitar lo. Kalau lo bisa di sini dengan lingkungan yang ibaratnya lo bisa keluar dari lingkungan teman-teman lo yang mungkin ngajak lo nongkrong, ngajak lo main, ya lo bisa jadi bagus banget. Menurut gue nggak ada bedanya sama lo kuliah di luar. Cuman di luar itu karena gue ngerantau, gue belajar hidup sendiri, gue belajar jadi mandiri. Gue ibaratnya gue nggak ada keluarga. Itu nilai yang lo dapet ya. Buat menurut gue itu yang ibaratnya merubah gue menjadi kayak gue lebih menghargai waktu. Gue tahu maksudnya ada emang untuk achieve sesuatu lo harus hormatin sesuatu gitu loh. Biaya hidup juga mahal banget itu kan. Mahal banget. Dulu kerja sambil kerja lo? Dulu gua gak bisa kerja soalnya. Oh karena speaking mulu sih. Ya, lu bayangin aja dulu gini nih. Dulu gue cuma pegang uang $1.000 setiap bulan. Apartemen gue itu dulu 1.450. Oke. Gue bagi 3 akhirnya. Berarti gue dapat yang gue ambil yang paling murah, gue bayar $550. Telepon sama internet gue itu $50, 600 kan. Yeah. Berarti gue cuma punya 400. Lu bayangin gimana gue hidup $400 buat makan sebulan. Nah, hitung aja. Make sense nggak? Nggak make sense. Itu gimana caranya lu? Ya gue nggak makan. Ah, serius? Beneran. Beneran gue nggak. Karena gini, sekali makan, lu balik minimal keluar $6-7. Lu kali 3, 21. Lu kali sebulan $16, nggak makan gue. Nah, gimana caranya gue tetap bisa makan, gue tetap bisa pergi kalau gue mau ya. Makanya gue harus mengirit banget. Jadi di only cara gue ngirit, ya gue cuma latihan, gue makan sepasnya aja, gue nggak pergi jalan-jalan. Ya udah, akhirnya dulu gue sempat kerja juga, akhirnya gue sempat ditawarin gig, ditawarin main, gue iyain aja. Dan lucunya mainnya di car wash man. Jadi gue main di tempat car wash, di tempat cuci mobil. Jadi orang-orang kayak cuci mobil naik Ferrari, dia berhenti, mobilnya diambil, dia nunggu, gue main di ruang tunggunya. Oh, keren juga di sana ya? Iya. Di sini car wash sekarang lagu dangdut coy. Ya itu maksudnya gue ingat banget dulu dibayar, bertiga dibayar satu orang itu $60. Sekali main? Sekali main 2 jam. Wah, gue dapat bisa main. Wah itu $60 buat gue, gila gue simpen. Nah, gue simpen. Akhirnya gue pengen dulu temen gue yang sekolah beli snare, saya anak-anak jidat. Mahal banget. Gue nggak mau beli snare, boro-boro beli stick aja gue dulu ya. Stick gue habis gue nyari tong sampah main dekat kelas orang-orang yang masih bagus, gue ambilin yang sama. Beneran gue nggak bohong, serius. Gue nggak karena mahal kayak. Udahlah gitu. Gue begitu gue punya duit, gue simpen, gue beli snare. Satu yang gue pengen banget, belum masih ada snare sampai sekarang. Nggak pernah gue pukul. Itu cuma buat membantu aja nih, gue pernah nih. Tapi gue bilang dulu, gue bilang. Tapi waktu gue balik, lihat gue nggak bakal, gue ini cukup sekali gue kayak gini. Abis itu gue nggak mau kayak gini lagi. Karena buat gue udah pernah ada di bawah nih. Ya buat gue tau rasanya dibantu orang, gue tau rasanya gue nggak punya apa-apa gitu ibaratnya. Ya udah, habis itu nggak boleh kayak gini lagi. Yes, keren. Inspirasional sekali ya. Nah itu waktu lu kuliah itu, sekarang kan banyak banget yang main kuliah musik sebenarnya. Teman-teman Overhead musisi juga beberapa ada yang DM kita,
Min, tepat nggak ya gue kuliah musik? Terus ya banyak banget yang menghantui pikiran mereka buat terjun ke kuliah, bukan buat terjun, buat memilih kuliah musik. Lu pada saat itu dilarang orang tua gak? Dilarang lah. Serius, dilarang keras? Dilarang kerasnya nggak gini, kayak orang tua gue tidak pernah memberhentikan, kayak nggak pernah, lu nggak boleh main musik. Nggak kayak gitu. Cuman lu yakin mau menjadikan ini sebagai... Dia ngejorokin lu yang lain dang. Ya karena dulu gini, gue tuh seneng buat komputer kan. Gue otomatis kayak misalkan IT. semua barang-barang di sini tuh gue masang, gue ngeset Ini semua nih. Iya kayak gue seneng orangnya cukup geek tech geek lah. Nah jadi orang tua gue liat apa lu masuk IT aja kali ya, maksudnya something yang relate sama sistem gitu. Dan gue juga udah iya gitu. Cuman makin dulu kayaknya gue enggak deh. Akhirnya ya udah maksudnya gue lumayan debat maksudnya, dan dia maksudnya ya thank you orang tua gue juga gila untuk melepas gue ya. Kalau lu udah memilih sesuatu apapun itu mau jadi profesi lu harus tanggung jawab. Nah gue juga nggak tahu gimana, cuman gue mikirnya kalau misalkan gue mau serius ya gue berani all out sih, dan maksudnya di titik all out yang orang udah nggak mau lakuin ya gue lakuin gitu. Kayak di titik ngerjain sesuatu yang orang mungkin nggak mau ngelakuin ya gue berani lakuin. Apa tuh? Contoh. Misalkan gue rela untuk nggak pergi setahun jalan-jalan cuma buat latihan, itu gue rela karena buat gue tahu benefitnya apa. Orang lain lihat apa latihan terus gitu, gue nggak tahu. Kerja keras banget ya. Enggak. Hard worker. Karena emang nggak semua orang mau enak, tapi semua orang nggak mau bayar harganya menurut gue. Nah, bayar harga itu tuh. Itu paling nggak mau, ya lah sekarang pengennya instan kayak Indomie semua anak-anak zaman sekarang. Maksudnya emang termasuk gue sih. Karena emang realitinya adalah sekarang orang mau instan cepet. Iya kan. Ya buat gue kalau lu mau bayar itu ada harganya. Lu mau bayar berarti lu bener-bener tanggung jawab mastering, mixing cepat. Lu mau bayar murah, nggak ada yang mau bedain. Itu selipan ya. Jadi kalau di Mas Pradita ini mau mixing cepat, mixing itu nggak ada yang murah. Ya jadi buat para klien-kliennya Dimas, tolong kalau ada kenaikan harga 2021 jangan ngomel gitu kan. Karena emang bapak ini nggak pernah tidur gitu. Ada harga harus dibayar. Mau pesan-pesan apa? Enggak sih, itu aja. sudah dikasih. Sudah dijelaskan nggak baik oleh Bapak Omin ini. Oke bro, nah itu lu meyakinin orang tua lu jadi dengan hanya kata-kata bilang gue bakal tanggung jawab di saat gue kuliah musik gitu. Kalau dibilang iya sih. Maksudnya karena memang belum ada yang bisa lu proof kan pada saat itu kan lu belum masuk kan. Maksudnya di saat itu ya kalau gue liatnya ya lu harus bener-bener apa ya? Kayak misalkan gue yakin banget gue tuh sering banget misalkan sekolah gue kayak Bapak Dimas boleh nggak ngasih presentasi jurusan buat kuliah musik gitu. Karena kan admit aja orang tua dulu, apalagi era gue ya, belum bisa ngelihat kayak pekerja di musik seperti apa. Sampai sekarang sih, sebenarnya banyak kan, karena sebenarnya tapi kalau lu udah dalam situ, lu tahu kan opportunity-nya ada di mana aja. Jadi gue sering banget lagi habis kelas disamperin sama ibu-ibunya. Ibu-ibu mana? Ibu-ibunya orang tuanya anak-anaknya mau jadi musisi, itu sering banget. Kayak misalkan gue lagi presentasi jurusan di sekolah gue dulu ya, Scanisius gitu kan, berapa kali gue diminta. Selesai gue ngajar, selesai gue presentasi pasti orang tuanya, saya mau nanya deh, misalkan kamu penghasilan gimana sih, berapa sih, kayak gitu. Bener-bener kayak wah nanya segitunya. Tapi menurut gue itu hal yang sangat lumrah, karena misalkan lu menjadikan ini profesi, lu harus tahu kan opportunity-nya ada di mana aja. Wajar dong, misalkan kayak gue mau jadi tukang bakso misalkan, lu kan saya tukang bakso, lu ya harus tahu lu bisa jualan di mana, lu offset kan. Orang tuh nanya itu, maksudnya kalau di sisi orang tua make sense apa enggak sih sebenarnya. Bener. Nah cuman kalau gue ngeliatnya gini sih, kalau gue akan merasa senang dan gue selalu nggak pernah ngerasa capek dan lelah di saat gue ngerjain something yang sesuai dengan passion gue. Nah itu udah satu sendiri buat gue. Kalau misalkan gue nggak bisa ngerjain sesuai itu, mungkin gue misalkan gue nggak bisa kerja di musisi, mungkin gue bakal kerjain juga. Cuman menurut gue bakal beda waktu gue jadi seorang musisi atau misalkan gue ngerjain sesuatu yang gue suka. Itu bakal beda banget hasilnya. Karena gue tau gue orangnya kayak, kalau gue nggak suka sesuatu gue tinggal sih. Dan gue nggak bisa bohongin diri gue. Nah itu yang gue yakini ke orang tua gue. Gue bilang gue nggak bisa nih. Lu suruh gue kerjain, tapi cuma buat nyenengin lo, gue bilang. Habis itu gue main musik lagi. Jadi ngapain gue bilang itu. Dan orang tua gue kayak, gue tahu gue kayak gimana ya. Setelah udah kita ngobrol gitu udah semua kayak udahlah, lu mau serius? Gue cuma punya uang segini, lu pakai sebaik-baiknya. Makanya gue nggak pernah mau take it for granted lagi gitu. Oke. Nah, kuliah luar negeri, lu pilih kuliah luar negeri kan gitu kan? Di keputusan lu untuk kuliah luar negeri. Emang pada saat itu lu tahu bedanya di luar negeri dan di Indonesia tuh apa? Ada nggak perbedaan yang bikin lo memutuskan buat ya udah gue di luar negeri aja? Perbedaannya lebih bagus atau apa gitu? Kalau lu bicara perbedaan banyak. Satu, misalkan kesempatan, mungkin lu bisa punya kesempatan ketemu orang yang mungkin lu selama ini lihat, misalkan idola lu, misalkan. Terus kalau main sekolah udah lama, mereka pasti punya kurikulum yang bagus, kurikulum yang praktikal.
kurikulum yang bisa lo terapin. Yang ibaratnya kalau di sini lo belajarin apa, belajar aja. Kalau mereka enggak, ini praktikal ini kepake. Ini udah, maksudnya kayak ya kayak emang lu pengen jadi seorang working musician, misalkan seorang session player yang bener, lu harus tahu, lu harus ngerti style, lu harus ngerti tempo yang bagus, lu harus bisa baca. Menurut gue itu wajib. Kenapa? Karena ya maksud gue kalau misalkan lu seorang driver, misalkan gue nyetir mobil balap nih, tapi lu nggak ngerti gimana cara shifting gear, kan gila menurut gue. Atau lu nggak ngerti rambu-rambu, itu kan goblok. Sorry ya, maksudnya lu harus ngerti dong. Iya, benar. Jadi mereka tuh ngajarinnya bener-bener serius, maksudnya kayak lu harus bisa baca, lu harus bisa tahu road sign, lu harus tahu instrumen lu kayak gimana, lu harus tahu bedanya bunyi head kayak gimana, lu harus tahu detail banget ya? Detail, maksudnya dulu gue ngeliatnya karena gue dulu belajar banget, maksudnya gue teliti semua, gue datangin dulu semua guru ada open counseling, gue datangin biarpun gue nggak suka ya gue bisa belajar sesuatu dari dia gitu. Gue rasa emang banyak. Nah tapi kalau gue mundur mau masuk sekarang, lu bisa dapetin semua itu di YouTube kok, bisa, semuanya udah ada. Tapi lu akan ngelawan lu seberapa disiplin lu untuk belajar. Gue pernah ngomong, kok menurut lu sekolah penting nggak? Menurut gue sekolah nggak penting. Kenapa? Lu bisa belajar sendiri. Tapi edukasi penting. Sekolah tuh nggak pernah penting. Pertanyaan gue, lu main musik ada nanya lu sekolah di mana? Nggak ada kan? Kita bicara musisi ya, nggak ada. Misalnya di panggung ya? Iya, lagi main. Sekolah di mana bro? Nggak ada yang nanya. Bayangin lu bilang sekolah di mana, terus main lu jelek. Ya nggak ngaruh kan. Kalau dulu mungkin nanya kali, kamu main musik ngeles ya? Gitu kali ya. Paling yang ngeles kan sebenarnya ngeles itu kan salah satu form of belajar. Iya. Tapi kan otodidak juga belajar. Buktinya banyak orang belajar sendiri sukses aja. Jadi gue orang sekolah, tapi gue ngerasa sekolah tidak menjamin seorang menjadi player lebih bagus dan lebih sukses. Berarti saat ini lo mau bilang kalau nggak usah kuliah musik dong, udah di YouTube gitu? Secara nggak langsung gue bisa bilang gini, komitmennya gede, biayanya besar. Kalau lu mau serius, lu harus serius banget. Kalau enggak, ngapain? Karena banyak menurut gue orang lari pelarian ke musik cuman karena gue mau seneng musik lah, gue nggak mau kuliah yang lain. Karena malas mikir nggak sih? Kalau malas mikir udah lah. Gue yang seneng udah musik aja gitu. Iya kan, kayak gue suka gitu. Tapi terus ya udah gitu, ujung-ujungnya lu kuliah musik tapi ngerjain yang lain buat apa? Menurut gue kuliah musik. Sekolah seni itu mahal dimanapun di seluruh dunia. Oh ya? Mahal. Coba lu cek harga Berkeley, lu bandingin sebelah. Mahal sekolah. Karena hitungannya kayak sekolah yang spesifik kan. Pakai kayak gitu tuh mahal. Oh iya benar sih. Spesifik sih itu sih. Spesifik karena nggak kayak, maksudnya kayak lu nggak ibaratnya. Lu diajarin untuk satu hal yang detail sih. Dan alat-alat kan banyak. Iya. Iya kan? Sama kayak kedokteran lah ibaratnya. Iya, kayak kalau lu spesialis, dokter spesialis. Kalau misalkan lu ibaratnya datang terus kayak cuman gue pengen sekolah musik gitu. Ya elah, semua orang juga bisa. Lu masuk aja gitu. Cuman yang makanya gue bilang gini, kalau lu mau sekolah musik yang bagus silahkan. Itu menurut gue bakal jadi satu experience yang luar biasa karena lu bakal apa ya? Lu bakal jadi, maksudnya itu lu bakal ingat pelajarannya penting, lu bakal punya opportunity ketemu orang-orang yang mungkin lu nggak bisa ketemu di sini. Lu bisa punya itu mungkin lebih ke yang nggak didapat kalau lu nggak kuliah musik kali. Maksud gua kalau lu YouTube doang gitu, ya lu sendiri, relasi networking lu nggak dapet. Benar. Nah di luar itu ada nggak hal lain yang membedakan ada di kuliah dibanding lu belajar musik sendiri? Satu gitu? yang menurut gua kayak kursus deh kita ngomong, bedanya kuliah musik dan kursus gitu, yang nggak bisa didapetin di kursus lu bisa dapetin di kuliah. Kalau kursus mungkin gua bilangnya kursus tuh lu ngelihat semua secara overall dan lu nggak nyentuh, cuma nyentuh kulit gua bilangnya. Oh, oke. Kalau misalkan lu sekolah musik itu lu udah makin dalam, lu nyentuh yang mungkin bukan kulit lagi, itu sisi artnya, lu belajar historinya. Lu kan kalau main main swing, lu cuma main swing pattern, lu nggak belajar kenapa swing pattern seperti ini. Kenapa Brazilian, kenapa patternnya kayak gini, kenapanya itu nggak diajarin, cuman bagaimananya cuma how aja sampai kalau lu kuliah musik tuh dapat what-nya. Lu bisa nggak belajar how what di YouTube? Bisa, lu bisa cari historinya. Cuman kembali lagi, kalau lu sekolah semua tuh udah ditulis secara struktural. Nah, lu mempelajarinya secara struktural. Karena menurut gua kayak misalkan lu dikasih sesuatu secara sistematis. Nah, tapi orang yang yang ibaratnya orang yang belajar sendiri, dia bakal ketemu masalah dan dicari solusinya. Kita waktu belajar, kita kan mempelajari kalau lu dapat masalah seperti ini, solusinya seperti ini. Pertanyaannya, masalahnya bakal sama terus enggak? Enggak. Gitu dia. Kenapa gua bisa ngomong gini? Karena ini gue pelajarin nggak sekolah, gue belajarin semua sendiri. Iya, major lu drum. Iya, tapi gue belajarin kayak di UPH lu majorin drum. Di UPH tuh gue tuh namanya Performing Art and Production Management, ngurusin yang gitu. Which is sebenarnya buat gue pribadi gue nggak terlalu kepake. Nggak belajar ini? Enggak. Ini gue belajar sendiri. Otodidak lu? Otodidak. Ih, keren. Nah, maksud gue gini. Keren. Maksud gue karena gue ngedapetin semua masalahnya dulu. Baru gue cari solusinya, gue belajar. Kalau orang yang belajar, lu udah tahu solusinya. Misalkan kayak bisnis, lu belajar bisnis plan, lu bikin bisnis plan.
lu ngerti bikin bisnis plan. Tapi kan in reality terkadang bisnis plan lu works nggak, belum tahu kan. Lu harus tetap try and error. Itu dia, makanya gue bilang sekolah penting nggak penting, lu bisa bayar semua sendiri kok. Banyak entrepreneur yang sukses kan rata-rata mungkin bukan yang jadi sekolahan. Iya kan, karena di mereka learning by doing. Iya, learning by doing sekarang udah ini banget ya, udah applicable banget di kehidupan kita di kerjaan. Makanya gue bilang kalau misalkan lu punya dana lebih, lu mau serius, menurut gue sekolah musik tuh masih works ya? Masih works, karena lu bisa punya opportunity. Lu ibarat menurut gue gini, lu beli opportunity yang mungkin nggak semua orang punya. Opportunity itu nggak semua orang, ya lu kesempatan nggak semua orang punya dapat yang sama kan. Tapi waktu lu mau ambil itu ya lu, menurut gue, lu kalau yang lu komit ambil. Tapi kalau misalkan lu kasih cuma setengah-setengah, you're wasting money sih buat gue. Tadi kan lu bilang juga soal relasi di kampus yang nggak bisa kita dapat di selain kuliah musik ya, misalkan di kursus atau di belajar dari YouTube. Nah, kalau buat lu pribadi tuh itu ngaruh nggak sih setelah lu kuliah, teman-teman lu tuh ngaruh nggak di dalam pekerjaan lu? Maksudnya ngebantu banget nggak? Ngaruh banget. Itu salah satu menurut gue benefit lu kuliah, karena satunya lu ada di lingkungan yang sama-sama belajar bareng. Lu punya, ibaratnya lu punya story bareng lah. Lu masuk kampus, lu tahu gimana perkembangan mereka. Jadi kayak misalkan gue sekarang banyak teman kampus gue yang misalkan kayak Ipong, Ivan Gojaya gitu. Gue banyak banget kerjaan bareng dia. Kasarnya gue kenal dia dari studionya masih di garasi sampai dia pindah ke sekarang gitu. Gue udah kenal banget. Nah, menurut gue ya lu harus punya relasi yang baik ya dengan banyak orang gitu. Maksudnya kayak lagi kerjaan gitu, karena lu nggak pernah tahu lu end up ibaratnya nanti bisa kerja sama dia gitu. Nah, menurut gue kayak gue di Amerika pun dulu misalkan gue gara-gara kenal sama, dulu tuh gue punya band sama, kalau tau Tante Ginting. Ginting. Nah, Tante Ginting tuh tante yang dulu dia main di Is-nya Net TV. Oh. Nah, itu gue pernah dia pernah punya band. Gue waktu di Amerika gue main sama dia. Oh. Jadi itu yang bikin gue banyak keliling di Amerika, tempat-tempat yang kayak gue pernah main dulu di Viper Room, gue pernah main di House of Blues, gue pernah main di Chain Reaction, gue pernah main di BB King. Nah, tempat-tempat itu itu semua tuh gue pernah main di El Rey Theater. Gue pernah main di El Rey Theater, kalau tau itu yang Incubus yang gede banget. Oh, oke. Gue pernah main di situ. Nah, itu Incubus gue tahu. Gara-gara gue main sama mereka, terus mereka lumayan ibaratnya udah lumayan punya crowd di sana, jadi gue lumayan dapat kesempatan main gitu loh. Itu relasi. Pertanyaan gue gini, balik lagi ke kuliah musik ya, Orang-orang yang kuliah musik tuh menurut gue itu adalah 90% lah orang yang kuliah musik itu pasti karena mau mereka. Iya, pasti. Beda dengan fakultas-fakultas lain. Bener. Contoh kayak ekonomi, lu masuk hukum, lu masuk akuntansi, itu pasti ada yang disuruh orang tua lah. Tapi kalau musik beda. Dia pasti 90% itu karena gue yang mau kuliah musik, benar gak? Yeah, benar ya? Benar. Nah, cuma pertanyaan gue gini, itu kan dia udah kuliah sesuai dengan yang dia mau nih, udah kuliah dengan sesuai passion yang dia pengen, harusnya dia fun dong jalaninnya. Nah, itu yang bikin orang-orang gak lulus tuh kenapa sih? Ya, maksud gue kayak bener sih. Malah gak lu udah di tempat yang seharusnya lu suka kan? Itu kenapa tuh? Menurut gue gak ada bedanya kayak lu misalkan kuliah mana terus lu gak suka atau lu gak serius. Kalau buat gue sih, apapun yang lu jalanin, kalau emang gak lulus, ya itu lu aja sih yang emang malas. Tapi kan ini kuliah musik dia udah suka, men. Beda dong sama fakultas lain. Kalau gitu kenapa dia kuliah musik dari awal? Nah, udah pertanyaan kenapa mereka dia kuliah musik dari awal? Ya karena suka. Karena suka. Oke. Nah, terus karena suka harusnya bisa sampai lulus. Kalau lu suka sesuatu tapi lu nggak selesai, lu namanya orang apa? Bisa orang males sih. Ya udah, itu pertanyaan jawabannya. Oke. Jadi memang kuliah musik itu ada sesuatu yang dituntut juga. Pertanyaan gue gini, kenapa dia nggak beresin? Kan kerjaan lu cuman nih ya. Lu sebagai musisi kalau lu suka, kerjaan lu cuma latihan, lu kulik, lu ujian. Kalau namanya lu latihan, udah pasti bisa. Nggak ada latihan nggak ada yang bisa. Semua main drum, main apapun, semua itu kan masalah memori kan. Ya. Semakin sering lo latihan, lu pasti bisa. Udah pasti bisa. Percaya sama gue. Kalau emang dia nggak bisa, berarti emang dia udah nggak niat buat ngesain aja sih. Iya. Udah nggak ada. Gue sih, soalnya gue nggak ada alasan lain sih. Ya, kenapa lu nggak selesai? Misalkan kayak, kecuali misalkan tengah jalan dia nggak punya duit. Oh itu beda. Oke, misalkan beda deh. Misalkan gue berhenti dulu. Tapi kan nyatanya ada yang emang udah deh gue nggak niat, gue gini-gini aja. Buat gue sih, berarti lu baru hanya sekedar suka. Oh, karena kalau lu cinta sesuatu, lu bakal cuman karena gini. Itu dia orang tuh nggak mau instan. Gue kuliah musik mau hanya sekedar suka sih. Lu cuma sekedar suka. Kalau lu emang benar-benar terpanggil untuk melakukan sesuatu, ya lu bakal lebih gila dari siapapun gitu. Karena ibaratnya ini orang suka nih, ya lu cuma di sini. Ibaratnya ya lu passion naik lagi. Waktu saat lu udah rasa itu panggilan, udah nih, lu nggak bisa disentuh orang-orang. Dan lu bakal ngejar apa yang menurut lo sesuatu yang penting, yang matter.
Karena buat setiap orang beda-beda. Buat gue misalkan gue bisa punya studio, gue bisa ngerjain sesuatu yang gue kerjain sendiri, itu matter buat gue. Tapi kan buat orang itu belum tentu. Misalkan buat gue yang matter, gue pengen menjadi seorang maestro. Ya dia kan bakal kejar hal yang beda sama gue. Tapi yang dikejar sesuatu yang matter buat dia, dan menurut gue apa yang matter buat dia itu bakal jadi selalu hal yang positif. Kalau misalkan lu cuma titik, males susah, ya nggak usah jadi musisi sih menurut gue. Nggak ada beda lo sama ngantor kan? Lu ngantor, emang lo pikir kerjanya makin gampang? Enggak. Lu mau naik, ibarat lagi, lu mau naik jabatan, lu harus selesai kerjaan dengan baik. Lu bakal dipromote, ya kan? Dipromote. Bedanya kita tuh menurut gua sebagai musisi, sebagai seorang yang ada di art ya, lu nggak ada yang nyiapin karir lo. Kalau lu masuk kantor lo jangan ikut. Karir lo itu lu yang decide, lu mau jadi apa. Dan buat gua, ya satu lu harus punya misi yang lo kejar, lo harus punya something vision yang kayak gue mau jadi kayak gini. Karena kalau nggak ada itu nggak bakal drive kemana-mana. Lo cuma mau main sama orang, ya udah lo bakal isi terus, percaya sama gue. Lo harus tahu gue pengen kayak gini. Nah dengan begitu kan lama-lama lo ngeliat, oke, gue bisa nggak kayak gini. Ternyata semakin lo jalan, ternyata buka seperti ini nih. Berarti memang itu ya. Jadi buat orang-orang luar sana yang pengen udah memutuskan kuliah musik, jangan cuma karena suka ya. Iya. Jangan cuma karena suka. Kalau lu cuma baru suka musik doang, lu nggak usah kuliah musik, lu ngeles aja. Kalau lu suka ya cuma sekedar suka. Iya. Semua orang suka musik. Karena lu cuma mau tahu bagaimana, lu nggak mau tahu kenapa, lu nggak mau tahu apa yang lain-lain. Kan 5W1H kan. Kita mau tahu how. Dia nggak tahu what, when, where. Dia cuma mau tahu how. Iya, tapi dia nggak mau tahu why dan sebagainya tuh nggak bisa. Oke, bener gak sih gue? Bener ya? Bener. Kalau soal ngomongin kuliah musik nih, ada nggak sih tantangan kalau lu lagi kuliah musik gitu? Ada tantangannya sih menurut gue untuk nggak nongkrong sih. Nggak nongkrong. Tantangan terbesar tuh karena gini, menurut gue sebagai musisi itu pengorbanan terbesar lo adalah waktu lo. Oke. Karena untuk bisa ngerjain sesuatu, melakukan sesuatu, lo perlu korbanin waktu lo untuk ngelatih semua itu. Karena kan kayak ibaratnya lo jadi musisi itu kan bukan kayak nggak instan gitu. Lo nggak bisa tiba-tiba belajar langsung, bisa main nggak. Lo perlu repetisi, lu perlu ulang, lu perlu pelajarin bener nggak yang gue lakuin, lu denger, lu coba main, itu kan semuanya ibaratnya semuanya time based banget. Ya. Nah waktu tuh yang harus lo korbanin. Nah kebanyakan orang belum, kadang-kadang waktunya itu masih kayak aduh gue masih pengen nongkrong nih, ya nggak apa-apa selama lu bisa manage waktunya. Cuman menurut gue itu yang kadang-kadang orang gue mau jago tapi kayaknya nongkrong lebih enak deh. Gue mau lulus tapi kayaknya gue main aja deh. Alasannya kan membangun relasi. Memang membangun relasi benar. Lu kalau lu punya gitar pengen punya band nggak punya teman gimana? Benar. Relasi penting. Cuman waktu lu udah dapet relasi dulu, ibaratnya lu dapet relasi, lu dapet bandnya. Kalau lu nggak bisa main kan percuma juga. Iya, betul. Itu benar. Lu teman ujungnya temen lu pengen cari yang jago cuy. Iya lah. Mau yang diajak juga. Bener. Lu orang kaya nih, orang kaya. Gua kalau nongkrong suka bayarin itu kan. Lah, manggung lu mau bayarin apa men? Itu. Manggung kan band lu pengen yang keren. Nggak bisa. Memang semua itu ibaratnya skill lo itu kayak bilang lu kayak main game experience, kalau main RPG experience kan. The more lu lawan musuh lu dapat experience. Gak ada bedanya. Semakin sering lu latihan lawan musuh lu dapat experience, lu main level makin tinggi kan. Benar. Oke, berarti kuncinya tadi saya kasih tahu terhadap anda yang mau kuliah musik. Satu, jangan pernah kuliah musik karena suka saja. Ya, kalau udah nyemplung ke sana jangan kebanyakan nongkrong, latihan, gitu ya. Jangan harus gitu. Jadi udah, kalau lu ibarat tanggung jawab lah ya, tanggung jawab. Kalau lu misalkan mau ke sana, lu yakinin orang tua lu itu ya udah. Pada saat lu udah sampai di sana, lu tanggung jawab sama apa yang lu ambil dan lu selesaikan, bikin mamamu bangga. Karena kita musisi kan semuanya ujung-ujungnya kita ngasih. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya kita ngasih jasa kita kan. Iya, betul. Kalau misalnya nggak bisa melakukan jasa dengan baik, benar. Masih banyak orang bisa melakukan jasa itu dengan baik. Betul. Gitu. Lu waktu di MI resital juga? Sempet? Dulu nggak. Nah, dulu gue cuman karena gue berhenti tengah-tengah jadi habis. Gue sebelumnya mau nanya, resital itu apa? Mungkin teman-teman resital itu biasanya salah satu konser ibaratnya biasanya di setiap kali major sekolah kuliah musik, resital itu merupakan konser terakhir konser kita sendiri. Konser terakhir mungkin kayak skripsi, bukan? Iya, mungkin kayak misalkan kita seorang bisa kita kan performance nih, performance sambil drum atau apa piano. Biasanya konser recital dulu adalah kayak ujian kita terakhir. Kalau gue bilangnya sebenarnya recital tuh paling menyenangkan. Kenapa? Karena lu bayangin lu udah sekian lama belajar,
lu punya kesempatan untuk kasih lihat nih gue udah Ini latihan. semua yang gue pelajarin selama ini. Iya. Gitu. Orang kan ngeliatnya nilai kan. Gue nggak pernah peduli nilai sih. Buat gue recital tuh saat gue seneng jadi apa yang gue pengen gitu. Oh, Karena kan kayak lu udah belajar sekian lama, lu udah berarti bertapa, terus saat ini keluar jadi kayak ibaratnya lu udah dari ulet kepompong jadi kupu-kupu nih gitu. konsernya lu kan. Nah, kebayang misalkan lu jadi kepompong nggak ngapa-ngapain, keluar jadi kupu-kupu kayak apa kan? Pincang. Itu maksud gua, kayak lu kamu ngasih lihat kalau Ambon bilang beta nih gitu. Terus beta nih nyanggung gitu kan. Iya kan, sayang banget gitu kan. Gua bilang murid-murid gua, lu kalau di satu lu seegois mungkin, apa yang lu pengen aja, maksud gua lu bikinnya sebagus mungkin lah. Orang resel kan, aduh kak gua takut nggak lulus. Ngapain takut nggak lulus? Kalau lu yakin sama permainan lu mah main aja yang terbaik. Kan bisa nggak lulus kalau udah settle? Ya bisa lah, misalkan lu main Karena lagu jelek. main lagu ya tiba-tiba main lagu terus bikin lagu jelek banget, maksudnya jelek banget dalam arti nggak musikal partnya nggak dimainin dengan bener, terus tembok kemana-mana ya buat apa dong, berarti selama ini lu ngapain? Itu ngulang lagi, resettle ulang? Biasanya resettle ulang. Oh, resettle ulang. Pak Dimas ini kebetulan dosen juga di Universitas Musik, bukan Universitas Musik, Fakultas Musik, salah satu universitas swasta di Tangerang, yang inisialnya UPH ya? Iya, betul. Inisialnya UPH. Pertanyaan gue yang terakhir bro, ini kita sudah mencapai puncak aja, puncak. Minum dulu. Pertanyaan gue sebenarnya simpel sih, gue yakin lu juga jawabannya gue udah tahu, tapi lu pernah gak sih selama lu mengambil keputusan lu kuliah musik, lu pernah nyesel gak? Enggak. Lu gak pernah nyesel? Gak ada hal yang membuat lu nyesel kuliah musik? Enggak. Lu kan pernah ada titik paling bawah kan? Lu gak pernah kepikiran pas lu di bawah itu, anjing kalau tahu gini gue mendingan di... Ini kan cuma Nah, di sekolah akuntansi udah gua ketahuan gitu kan. Lu itu kan keadaan itu kan cuma sementara. Kan lu bisa merubah keadaan apapun. Itu kan cuma keadaan saat itu doang. Kan gua nggak pernah tahu gini. Nah, menurut gua karena gua sesuka itu, gua secinta itu, buat gua ini keadaannya ya cuma hari itu doang. Gua belum nyoba, ibaratnya ini baru cuma setahun. Masa misalnya gua bersekolah setahun, terus baru sampai sini gua udah gua gini doang. Lu udah ngerasa gagal gitu. Iya, iya. Ya buat gua sih mindset sih balik lagi. kalau gua belum mati sih, gua belum gagal. Belum gagal. Bener tuh. Gila anak ini. Keren loh anak ini. Luar biasa loh Bang Dimas. Injek soalnya. Itu makanya. Gitu ya Bang. Pokoknya kalau selama gue belum mati, nggak ada yang bisa berhentiin gue ngapain aja sih kalau gue. Bodo amat. Gila. Harusnya gitu semua orang sih. Karena Pesannya ya, gitu. Jadi kalau misalkan lu kuliah musik atau merasa lu salah melangkah untuk kuliah musik, selama lu belum mati jangan menyerah. Jangan nyerah, bener. Jangan Kalau lu udah nyerah mati aja. Iya. Lain pesannya. Jadi ya gitu pesannya. Oke, nice. Bro, thank you banget nih untuk diskusi kita hari ini, sharing sih sebenarnya ini, sharing karena banyak banget dari DM over musisi itu yang galau gitu kan. Dede itu, Bang, kira-kira mau jadi apa sih kalau ini kuliah musik dan lain-lain ya. Kita bisa tahu kalau kuliah musik udah pasti jasa, lu bisa ngajar kan, bisa ngajar dan lain-lain. Jadi ini kita kupas sekarang bersama ahlinya Bapak Dimas Pradipta SPD, spesialis penyakit drum yang kuliah musik dan sekarang jadi audio engineer, belajar sendiri melalui YouTube gitu kan. Ini harga ini berapa kalau boleh tahu? Jadi kalau orang nanya berapa harga outfit lo, gue emang berapa harga gear lo ini men? Ini udah melebihi biaya kuliah lu kayaknya sih ya? Udah balik modal lebih lah. Woi, keren. Gue bisa bertanggung jawab yang orang tua gue bilang ya udah balik modal. Siap. Balik modal udah balik. Satu Honda Jazz ada nih. Ada lah ya. Bapak ini, kita malu-malu Pokoknya lama ngumpulinnya pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Dimulai dari yang ini nih. Ya. Ingat, apapun studionya, Behringer. Gitu. Parah, lu bintang-bintang di endorse sama ini. Nggak foto kali nggak sih, tapi pasti ada lah. Ada sih. Kita juga pakai itu sebenarnya. Cuman oke. Bang Dim, yang terakhir seperti sesi-sesi sebelumnya, kita ada games jawab cepat. Oke, jawab cepatnya nggak perlu mikir ya. Jawab aja udah. Gitu. Ini kan melatih kejujuran lo aja. Tapi simpel sih kita. Pertanyaannya nggak banyak. Pertama, gue pengen nanya. Drummer atau audio engineer? Drummer. Kerjaan lu kan sekarang kebanyakan ini. Ya, hati tetap pemain drum kan. Asik. Tapi kan lu butuhnya ini. Nggak semua yang bikin seneng kan pakai ini. Tapi ini bisa bikin seneng. Belum tentu. Asik. Gue kalau dia nggak bisa ngelawan kan sebelum mati nggak nyerah soalnya gitu. Jadi udah kayak gitu. Oke, yang kedua, jadi guru musik atau jadi session player? Session player. Wih, session player. Lu nggak mau mengajarkan orang-orang lu kan? Sekarang ngajar. Berarti tolong murid-muridnya Dimas di UPH ya. Ini dosen Anda ini setengah hati ngajar kalian. Pertanyaan gua, lu lebih prefer punya guru yang di kampus cuman main doang, di kampus doang, atau seorang yang main sama orang-orang? Oh iya. Jawab.
ya main lah. Nah itu. Orang-orang itu. Dia pintar membalikan ya. Oke, betul. Yang ketiga, drum hilang atau komputer hilang? Anjing susah nih. Ini komputer lu ini ya? Oh, Ini kalau semuanya. kalau gua mendingan drum hilang karena ini banyak data orang-orang. Bilang Banyak data orang-orang. Oh iya. Kalau drum hilang gua ya udahlah Lu gitu. tanggung jawab di sini ya. Iya. Resikonya lebih gede, men. Gitu. Itu. Drum hilang dia endorse balik lagi kan. Terus endorse sama Pipin. Oke, ketiga. Yang keberapa ya? Sekian. UPH atau MI? Wah, MI lah. Wah, tolong nih rektor. Nih, Gue sih jujur. MI. kita tuh pertanyaannya mau menyudutkan gitu ya. Enggak, tapi ya enggak gini, gue kuliah dua-dua bagus. Tapi kalau ditanya MI ya menurut gue punya banyak memori yang nggak bisa gue ganti aja sih. Oh, memori di Memori MI. gue, Meskipun lu di UPH 4 tahun, MI 1 tahun, tapi Iya. itu Nggak ada. Menurut gue pengalaman itu nggak bisa gue ganti memorable sih. Dan apa ya? Gue bilangnya emang keadaan seperti waktu itu yang emang gue harus jalanin aja. ya. Kalau di UPH lu udah nggak pernah lagi kan tuh ngambil stick drum di. Enggak, kalau di PH waktu itu tapi lumayan sih, gue dulu waktu UPH tuh pernah main dibayar gitu, gue dibayar 200.000 dipotong 100.000, lu bayar. Wah, anjing. Agentnya Anjing. pernah gue, ini beneran nih. Ini yang nonton ada nih, yang motong lu masih ingat siapa? Masih ingat tapi nggak perlu disebut lah. Oh, Nggak apa-apa. mungkin lu nonton, Anda mau bilang balikin 100.000 gua anjing gitu. Nggak lah, disumbangin aja buat yang membutuhkan. Sekarang 100.000 ya, Bang Dimas 100.000 sedetik cuy. Soalnya, gila gue sih amin aja. Jadi mastering lagu 5 menit dihitungnya per detik. Berapa? Keren juga tuh. Tapi mastering per detik nggak sih? Tuh nggak per lagu ya? Biasanya pernah. Dream Theater menang Banyak, banyak. menang banyak gue. Enggak ada sama dia ini kurang panjang deh kayak endingnya. Ditambahin. Asik. Oke bro, asik banget. Ya sampai ketemu lagi. Semoga lu karirnya juga tetap menanjak. Nih pelajaran hidup banyak banget nih kita dapat dari Bang Dimas nih. Yang gue ingat sampai sekarang adalah kalau lu kuliah musik jangan cuma karena suka. Yang kedua, kalau lu belum mati jangan nyerah. Itu kuncinya. Gitu kan. Itu adalah conclusion obrolan kita. Lu ada pesan-pesan apa Mas buat orang-orang yang mau pada kuliah musik? Kayak tadi sudah udah diwakilkan, cuman kalau gue ngelihatnya gini sih, apapun kuliah lo, apapun yang lo pilih, jangan pernah setengah-setengah, karena ya namanya kalau setengah-setengah nggak bakal jadi apa-apa. Ya. Kalau lo mau ibaratnya, kalau bisa berenang ya nyemplung, lu nggak mungkin lu nggak bisa berenang pertama, temen kalau semakin lu usaha, lu gerak terus, lama-lama lu tahu cara ngebalance-nya, lu end up berenang sih. Jadi kalau lu takut kuliah musik lu nggak bisa jadi apa-apa, balik lagi tergantung lu. Iya. Karena sekarang kalau ngeliat sekarang, lu bisa jadi apa aja lagi. Iya, itu dia. Lalu Tuh orang nggak kerja aja dikira punya babi ngepet. Nah, Iya kan? nggak kerja aja bisa kaya ya? Iya. Cuma di rumah rebahan itu. Ya gue juga di rumah terus. Oke, jadi itulah pesannya. Jadi jangan pernah takut lagi buat kuliah musik, karena balik lagi ke diri lo masing-masing ya. Sip, thank you banget Bang Dimas ya. See you guys, dah.